berusaha mendapatkan sesuatu dengan berbagai sebab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah dan tidak bertentangan dengan ridha dan tawakal. Berusaha mendapatkan sesuatu dengan berbagai sebab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah dan tidak bertentangan dengan ridha dan tawakal. Allah sudah menentukan sebab-sebab. Kalau kita lapar, hendak kenyang sebabnya makan. Kalau kita haus, hendak ampi haus, Allah sudah menentukan sebabnya minum. Nah, kalau kita garing, Allah menentukan sebab hendak sigar minum obat. Itu sebab yang ditentukan Allah. Nah, kita melakukan sebab-sebab seperti itu kada bertentangan dengan ridha dan tawakal. Asalkan syaratnya tadi jangan jengkel menerima kenyataan yang ada ini. Lapar kita parut, lapar parut. Allah menentukan dah kenyang itu sebabnya makan. Nah, kita makan bukan berarti kada riba dengan ketentuan Allah. Lapar itu kada. Kita ini menjalankan sunnatullah, sunnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita begana di intang pohon hendak rabah, kita begana karabahannya. Nah, kita berjauh dari pohon itu bukan berarti kada ridha dengan takdir Allah, ada. Ini termasuk kita menjalankan sunnatullah juga ngarannya. Didatangi oleh binatang buas, umpamanya kita berjauh, bukan kita kada ridha, kada, ini kita melaksanakan sunnatullah. Itu usaha kita. Nah, berusaha mendapatkan sesuatu dengan berbagai sebab yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan sunnatullah dan tidak bertentangan dengan ridha dan tawakal. Ridha dan tawakal adalah dua hal yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Orang tawakal pastinya ridha. Orang yang ridha pasti bertawakal. Karena itulah di dalam bait syair sebelumnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menyebutkan keduanya secara bersamaan. Tawakal adalah percaya kepada Allah. Jika seseorang telah mempercayakan urusannya kepada Allah dan ridha Allah sebagai pelindungnya, maka dia telah bertawakal dan ridha kepada Allah. Tawakal artinya meridai Allah sebagai pelindung dan memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur bumi, langit dan segala sesuatu yang berada di dalamnya. Bagaimana mungkin Allah tidak mengurusmu? Tawakal, berserah kepada Allah, itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Al-Quran beberapa kali menyebutkan fatawakkalu, bertawakallah kamu. Fi'il amar itu perintah, artinya wajib. Seseorang bertawakal kepada Allah. Jadi tawakal ini ada yang wajib, tingkatan yang pertama. Ada tawakal yang utama, tawakal tingkatan orang yang lebih tinggi. Ada lagi tawakal yang afdal, yang sangat utama. Nah, ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Rendah tingginya tawakal kita ini tergantung dengan tauhid seseorang. Tergantung dengan tauhidnya. Imam Ghazali mengatakan bahwa tawakal terdiri daripada 3. Bila kita nang 3 ini, kalau tawakal pertama ilmu. Kalau bertawakal kada ada ilmu, kada kawa. Mesti ada ilmu. Yang kedua, hal. Kayak apa keadaannya orang bertawakal itu?
Orang bertawakal tuh kayak apa keadaannya, hatinya. Yang ketiga, amal perbuatan orang bertawakal tuh macam apa? Nah, yang pertama ilmu. Kada akan bisa kita bertawakal kalau kada ada ilmu. Ilmunya apa? Tauhid. Tauhid ada 4 macam. Tauhid ada 4 macam. Tauhid yang pertama la ilaha illallah, tauhid orang awam yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Ini orang awam, artinya umumul muslimin, kebanyakan orang muslimin. Tauhidnya cuma la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nyinggat situ aja. Ini memandang la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Jadi hanya Allah itu Tuhan. Nyinggat situ tuh pandangannya. Jadi masih menganggap bahwa ada orang lain daripada Allah nang alim, ada selain Allah nang maha kuat, ada selain Allah nang maha kasih, ada selain Allah yang maha memelihara, ada selain Allah yang maha kuasa. Karena dia hanya menganggap bahwa Allah itu hanya Tuhan. Nah, tauhid semacam ini, orang yang memandang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ini kada akan bisa kawa bertawakal. Kada akan bisa kawa bertawakal. Karena ini menganggap hanya Allah itu Tuhan. Sebutin itu aja. La ilaha illallah. Nah, ini kada kawa bertawakal orang yang tauhidnya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Nah, yang kedua, tauhid la ilaha illallah, orang yang beranggapan la ilaha illallah itu artinya adalah bahwa tidak ada yang berbuat selain Allah. Nah, ini mulai kawa bertawakal. Orang yang beranggapan bahwa la ilaha illallah, la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang memberikan mudarat selain Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan selain Allah. Tidak ada yang mematikan selain Allah. Nah, ini tauhid yang nomor 2 ini dapat bisa bertawakal tingkatan pertama. Nah, jadi tauhid yang kedua ini. Di situnya kau bertawakal. Ini sudah melihat segala sesuatu itu berasal dari satu Allah Wahidul Qahar. Ini sudah melihat bahwa segala sesuatu itu adalah berasal dari Allah Wahidul Qahar. Nah, ini hanya kau bertawakal. Ilmunya di situ. Nah, jadi dimantapkan tauhid kita. Jangan lagi memandang la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Jangan lagi itu dalam hati yang untung ayuha tiada Tuhan selain Allah. Tapi kalau di hati sudah lebih daripada itu. Tidak ada yang berbuat selain daripada Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah. Nah, ini sudah masak di situ. Ilmu tawakal. Nah, kalau sudah bertawakal, hati orang bertawakal itu macam apa? I'timadul qalbi 'ala Allah wahdah. Hati orang yang bertawakal itu berpegang hanya kepada Allah semata. Kenapa? Karena dia punya ilmu, nang fa'il itu hanya Allah. Nang berbuat itu hanya Allah. Jadi hatinya berpegangnya hanya kepada Allah wahdah. Lalu amalnya kayak apa? Gerak-geriknya kayak apa orang yang bertawakal macam tadi? Nah, lahul kasbu. Dia berusaha. Dia berusaha, tapi alal wajhil masyru', atas cara yang disyariatkan oleh Allah.
Dia berdagang sesuai syariat Allah. Dia bekerja sesuai syariat Allah. Dia jadi pegawai sesuai syariat Allah. Dia jadi petani sesuai syariat Allah. Dia berubat sesuai syariat Allah. Wala ya'tamidu 'alal kasbi, dan dia semata-mata kada berpegang atas usahanya itu. Dia kada berpegang atas usahanya. Wala yahzanu idza fatahu syai'un minal maksub, dan dia kada duka cita apabila keluputan dari apa yang diusahakannya itu. Nah, ini tawakal tingkatan pertama. Ini didapat kalau kita sudah punya ilmu bahwa la ilaha illallah itu tidak ada fa'il selain Allah, tidak ada yang berbuat selain Allah. Jadi amun kita masih la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ini itu aja sebuting kebisaan kita. Nah, ini kada ada tawakal kita boleh. Ini masih beranggapan bila kada ka pasar kada berduit, bila kada berhumah kada boleh baras. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan selain Allah, nggak situ aja. Bila kada berubat, kada ada harapan sigar. Nang diingkutinya adalah usaha itu, nah, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tauhidnya hanya ingat tiada Tuhan selain Allah. Jadi tauhid nang nomor 2 dapat tingkatan tawakal nang nomor 1. Tauhid nang nomor 3 dapat tingkatan tawakal nomor 2. Tauhid nang paling tinggi nomor 4 dapat tingkatan tawakal nang paling tinggi nomor 3. Nah, tawakal nang nomor 2 ini adalah tawakal nang fardu ain bagi setiap orang beriman. Fardu ain ini tawakal tingkatan kedua itu kada wajib utama. Tawakal tingkatan ketiga maginnya kada wajib, itu lebih utama tingkatan orang-orang yang tinggi. Nah, tingkatan tawakal yang wajib dimiliki oleh setiap orang beriman, tingkatan yang pertama ini. Hatinya berpegang kepada Allah semata. Dia boleh berusaha, tapi sesuai jalan yang dibenarkan Allah. Dan dia kada berpegang dengan usahanya. Dan lagi dia kada pernah duka cita apabila gagal dalam usahanya. Nah, maksudnya itu contohnya kalau kita hendak meninggalkan rumah umpamanya, nah, kita bertawakal kepada Allah, bukan berarti rumah dibuka akan lawangnya, kada, ditutup dikunci. Ini usaha, tapi kita kada berpegang bahwa kunci ini yang memelihara rumah. Yang memelihara adalah Allah. Nah, ini kunci adalah usaha atau sebab. Nah, kita tinggalkan rumah kita. Apapun karena kita dapati dalam rumah itu, tetap hati kita kepada Allah. Nah, buka rumah selamat, alhamdulillah. Datang ke rumah berhilangan kunci kita bongkar, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini pengertian orang yang bertawakal kepada Allah. Tingkatan tawakal nomor 2 itu nang wani kada bawa kuncian rumah, tutup lawangnya, kada bawa kunci lagi rumah. Amun tawakal nomor 3 bebukaan sama sekali lawangnya. Nah, jadi itu kada wajib kita macam itu. Nang wajib kita nang pertama ini, rumah kita tinggalkan, lawang kita tutup, kita kunci. Nah, itu sudah tawakal yang wajib kita miliki. Makanya orang tawakal pasti orang yang ridha. Orang yang ridha pasti tawakal. Kalau kita bertawakal kepada Allah, apapun hasilnya pasti ridha. Ada kalau dipisahkan antara ridha dan tawakal. Anak keluar rumah, selalu kita membaca apa? Bismillah.
tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal atas Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Itu sunat kita baca hendak meninggalkan rumah.